manusia terdapat kerajaan otak. Di kerajaan otak yang megah, Raja Otak memerintahkan sel saraf untuk memberitahu seluruh warga pencernaan bahwa saatnya telah tiba untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja pencernaan, si pengatur dari segala cita rasa yang mereka rasakan. Serta Raja Otak harus selalu bekerja sama dan harmoni antar bagian tubuh yang pada akhirnya akan memastikan kesehatan dan keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Sel saraf dengan semangat membara mengumumkan pesan kepada seluruh warga pencernaan, dan pada akhirnya seluruh warga pencernaan berbondong-bondong menemui dan meyakinkan Raja Otak dengan mengunggulkan dirinya masing-masing. Wahai sel saraf, umumkan kepada seluruh warga pencernaan, aku sudah mencari raja pencernaan agar kau ajak bekerja sama untuk menjaga tubuh manusia, karena tubuh manusia sedang tidak baik-baik saja. Baik, Raja. Wahai seluruh warga pencernaan, Raja Otak sedang mencari siapa raja dari kerajaan pencernaan. Raja Otak akan mengajak kerjasama kepada raja pencernaan untuk memastikan seluruh kesehatan tubuh manusia, seluruh kesehatan di dunia tubuh manusia bisa terkendali. Siapa raja dari kerajaan pencernaan? Wahai saraf, akulah yang pantas menjadi raja pencernaan. Apa maksudnya? Aku yang lebih pantas menjadi raja sistem pencernaan. Aku yang lebih pantas menjadi raja pencernaan karena aku memiliki banyak kelebihan. Di antara kalian semua, aku yang lebih pantas menjadi raja. Sudah, jangan ribut. Besok saja kalian temui Raja Otak di kerajaannya. Bubar. Wahai raja, dengarkanlah hamba. Hambalah yang pantas menjadi raja sistem pencernaan. Karena hamba adalah organ pertama yang dilalui oleh makanan. Perkenalkan, hamba adalah mulut. Di dalam diri hamba terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah lidah, yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan berkolaborasi dengan gigi untuk memecah makanan. Yang kedua adalah sang gigi. Sang gigi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Dan yang kedua adalah gigi taring atau caninus yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham depan dan gigi geraham belakang atau premolar dan molar yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Lidah dan gigi tersebut termasuk ke dalam sistem pencernaan secara mekanik. Dan selanjutnya ada kelenjar ludah. Sang kelenjar ludah pun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kelenjar parotis, kelenjar terbesar dalam kelenjar ludah. Kelenjar parotis ini terletak di bagian depan dan bawah telinga. Kelenjar ini adalah satu-satunya kelenjar yang memiliki enzim. Selanjutnya adalah kelenjar sublingual yang terletak di bawah lidah dan di dasar mulut. Dan yang terakhir adalah kelenjar submandibular yang letaknya di bawah rahang tulang belakang. Enzim yang terdapat dalam kelenjar parotis adalah enzim amilase atau hialin yang fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Dan itulah yang termasuk ke dalam proses pencernaan secara kimiawi. Dari proses tersebut didapatkanlah bolus atau hasil dari pencernaan di mulut. Dan bolus tersebut merupakan makanan yang telah diolah menjadi lebih halus
dan bolus tersebut yang akan disalurkan menuju sistem pencernaan berikutnya. Raja, seharusnya engkau berpikir bahwa hambalah yang pantas menjadi raja sistem pencernaan. Tidak, aku yang lebih pantas menjadi raja. Aku adalah kerongkongan. Tanpa aku, makanan tidak akan masuk ke dalam lambung. Sebab aku berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung. Aku mempunyai lapisan otot memanjang melingkar yang menghubungkan mulut ke dalam lambung. Aku juga mempunyai gerak peristatik yang mendorong atau menggerakkan makanan di dalam sistem pencernaan dengan proses menelan menuju kerongkongan hingga lambung. Akulah yang pantas menjadi raja. Tunggu dulu. Saya belum bisa memastikan siapa raja dari pencernaan itu. Baik, raja. Saya undur diri. Lambung dan usus halus berencana licik dengan menemui sel saraf jahat agar salah satu dari mereka bisa menjadi raja pencernaan. Wahai lambung, aku dengar kemarin organ-organ lain telah datang menemui raja. Bagaimana kalau kita besok datang menemui raja? Jangan, kita tidak pantas mengemis itu kepada raja. Betul, hanya organ-organ lemah yang mau mengemis pada sang raja. Tapi bagaimana cara kita agar tetap menjadi raja? Sepertinya aku tahu, Sakura. Apa itu? Mari kita temui sistem saraf ya. Betul, saraf akan menyampaikan kemauan kita dan kita akan menjadi raja. Dengan darah, daging, tulang dan pikiran. Panggil kau, sistem saraf ya. Sistem saraf, kami berbicara dengan Sudah kuduga kalian pasti akan datang menemui. Baiklah, sekali ini saja akan dengarkan kemauan kalian. Wahai sang jahat, pasti kau sudah mengetahui tentang sayembara yang diadakan oleh raja tentang siapa yang akan menjadi raja dari sistem pencernaan. Tentu saja aku sudah mengetahui. Lalu, kalian ingin apa dengan sayembara? Kedatangan kami ke sini untuk memberitahukan engkau bahwa kami lebih pantas untuk menjadi raja karena kami mempunyai kelebihan yang tidak sebanding dengan organ-organ yang lainnya. Oh, menarik. Dengarkan aku. Aku adalah lambung atau dikenal sebagai ventriculus. Aku adalah kantung makanan yang berada di sebelah kiri rongga perut. Aku terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada kardiak, bagian atas lambung yang dekat dengan kerongkongan. Yang kedua ada fundus, bagian tengah lambung yang melingkar. Yang ketiga ada pilorus, bagian bawah lambung yang dekat dengan usus. Yang keempat ada rugae, dengan mukosa berlekuk yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asal lambung. Lalu yang kelima ada sphincter kardiak, katup yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap dalam kuasa tangan lambung. Yang keenam ada sphincter pylorus, katup yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar sebelum proses pencernaan berakhir. Aku memiliki peran yang penting dalam kerajaan pencernaan ini. Yang pertama, pencernaan mekanik. Berkat gerak peristaltik akibat kontraksi otot yang mengubah bolus menjadi bubur atau kim, terdapat 3 jenis otot polos: otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong yang berada dalam kuasa tangan lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Dengan bantuan enzim di dinding lambung di bawah fundus, disinilah pepsinogen berubah menjadi pepsin dengan bantuan asam klorida. Dan pepsin memecah protein menjadi pepton, yaitu bentuk yang lebih mudah diserap oleh usus. Dan jangan lupakan peranku dalam mengubah kasinogen susu menjadi kasein dengan bantuan enzim renin di lambung bayi. Jadi, kurang sempurna apa diriku untuk menjadi raja? Sedangkan kami adalah usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Kamu usus halus juga sebagai tahap terakhir pencernaan
memiliki kelebihan lain daripada organ lain. Tanpa kami, semua makanan tidak akan bisa dicerna dengan baik. Selain menyerap nutrisi, usus halus juga menyerap air dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna. Selain itu, fungsi lain dari usus halus adalah menerima enzim dari kelenjar empedu, kelenjar pankreas, dan kelenjar bening usus halus. Kemudian, makanan yang telah dicerna akan dihancurkan oleh enzim tersebut, sehingga makanan akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Masih ada lagi. Usus halus memiliki sistem kekebalan untuk menjaga tubuh dari patogen dan mikroorganisme berbahaya. Usus halus juga menjaga keseimbangan cairan, menyerap 80% air yang dicerna oleh tubuh. Usus halus juga menyerap elektrolit seperti natrium. Dari sini sudah terlihat bukan, wahai sarjana, siapa yang pantas menjadi raja? Tunggu dulu. Usus halus sudah mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, aku adalah duodenum. Aku adalah jejunum. Dan aku adalah ileum. Aku adalah duodenum. Duodenum merupakan bagian pertama dan terpendek dari usus halus yang memiliki panjang 8 sampai 10 inci. Duodenum juga terhubung dengan lambung yang memungkinkan partikel makanan bergerak meninggalkan lambung menuju usus. Duodenum juga digambarkan sebagai salah satu segmen dari usus halus berbentuk C atau tapal kuda yang terletak di bawah perut. Bagian C ini mengelilingi pankreas yang menyediakan enzim pankreas untuk pencernaan. Duodenum ini juga terhubung ke hati melalui saluran yang disebut hepatoduodenal ligament. Aku juga mempunyai 4 segmen. Yang pertama, segmen superior. Yang kedua, segmen menurun. Yang ketiga, segmen mendatar. Dan yang keempat, segmen naik. Yang pertama, segmen superior. Segmen superior merupakan segmen pertama dari usus bulutan jari dan merupakan segmen terpendek. Pada segmen ini, makanan yang telah dicerna oleh lambung diterima untuk melakukan proses pencernaan. Dan segmen yang kedua ada segmen menurun. Segmen menurun ini terhubung dengan pankreas melalui sebuah saluran kecil yang juga menjadi tempat mengalirkan enzim pencernaan dari pankreas. Yang ketiga ada segmen mendatar. Pada bagian segmen ini terdapat banyak pembuluh darah yang juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke usus dan membawa zat gizi dari makanan. Dan yang terakhir ada segmen naik. Segmen naik merupakan segmen terakhir pada duodenum. Segmen ini juga disebut dengan fleksi duodenum jejunal karena terhubung dengan jejunum. Perlu engkau ketahui, aku memiliki beberapa fungsi. Fungsiku yang pertama adalah untuk memulai proses pencernaan, untuk memecah dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsiku yang selanjutnya adalah untuk menetralkan pH kimus yang semuanya asam. Selain itu, aku memiliki beberapa enzim. Enzim yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Aku juga memiliki enzim. Yang pertama, enzim erepsin mengubah pepton dan polipeptida menjadi asam amino. Yang kedua, enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selain itu, di bagian ileum, saya memiliki dinding yang besar untuk menyerap berbagai macam molekul-molekul. Mereka berdua mungkin mendahului saya dalam menyerap makanan, tapi saya dapat menyerap apa yang mereka tidak bisa serap. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar organ di dalam ileum dapat menghancurkan berbagai macam makanan, seperti enzim protease dan karbohidrase. Sebagai tahap akhir dari pencernaan, tanpa saya tidak ada makanan yang tidak bisa dicerna. Bagaikan mahakarya, hanya saya yang bisa melakukan ini. Jadi tunggu apa lagi, Sarah? Saya sebagai usus halus pantas menjadi raja organ garam. Menarik, benar-benar
pertanyaan menarik. Baiklah, akan kukabulkan kemauan kalian. Dasar organ-organ di bawah itu. Mereka pikir aku akan menyampaikan aspirasi mereka pada raja. Itu saja tidak. Saya adalah unsur besar, juga disebut dengan kolot. Saya juga merasa pantas menjadi raja dari pencernaan. Karena tugas saya juga tidak bisa disembarangan. Saya menyerap feses dari sisa-sisa makanan usus halus. Setelah feses terbentuk, saya menyimpannya dengan cermat, yaitu dengan rektum. Kontraksi rektum memicu refleks secara tidak sadar maupun sadar, sehingga feses keluar dengan lancar. Dengan begitu, diriku yang sangat bijaksana ini sangat pantas untuk menjadi raja pencernaan. Kini telah tiba saatnya akan diumumkan siapa yang berhak menjadi raja dari kerajaan pencernaan. Wahai rakyat pencernaan, kali ini Raja Otak akan mengumumkan pada kalian semua siapa yang berhak menjadi raja dari kerajaan pencernaan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menunjukkan kemampuan kalian masing-masing. Saya akan menunjuk siapa raja dari pencernaan. Jadi, raja dari pencernaan adalah Kenapa ini? Warga pencernaan, ada apa ini? Baginda Raja, apa yang terjadi dengan warga pencernaan? sepertinya salah satu dari mereka ada yang hilang. Apa nih? Kira-kira siapa yang hilang dari kerajaan pencernaan? Siapa? Oh iya, Anus. Benar, Anus yang hilang, Raden. Kira-kira di mana Anus berada? Raja, bukankah dia Anus? Betul sekali. Dapat, aku adalah organ yang pantas jadi raja kerajaan pencernaan. Apa alasanmu pantas menjadi raja pencernaan? Pakai nasi dengan kekuatan pinter dalam tentuan, aku bisa mengeluarkan feses yang tidak bisa kalian cerna. Maka dari itu, akulah yang pantas jadi raja. Bagaimana Raja? Apakah Anus yang berhak untuk menjadi raja pencernaan? Karena tanpa Anus, mereka semua tidak berdaya seperti itu. Berdiri kalian semua warga pencernaan. Berdiri. Kali ini saya akan mengumumkan siapa warga dari pencernaan. Raja dari pencernaan itu adalah Dewa kita. Semoga menjadi raja yang benar. Omongan pencernaan untuk Kok guyu sampai? untuk Aku lagi fit lagi, aku lagi sensi, jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran, aku lagi Pencernaan pertama. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam. Bu, aku belum bisa. Aduh, Iso, Fel, iso. Stop it. Get some help.
Sekarang. Bye. Venus mengeluarkannya dengan Venus. Famous. Venus. Menjadi raja yang bertakwa. Terima kasih. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yaitu dengan tantrum.